Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Fatur Rahman dengan NIM 2305 110022 selaku mahasiswa program studi Teknik Komputer. Yang mana pada saat hari ini saya ingin memaparkan ide bisnis atau ide usaha yang kita namai dengan kita sering dengar yaitu vendor HT atau handy talkie. Dengan ini, saya ingin memaparkan bagaimana proposal rencana usaha saya yaitu vendor HT ini untuk menyelesaikan tugas proyek dari mata kuliah kewirausahaan. Sedikit pendahuluan dari saya, mengapa saya mengambil vendor HT sebagai rencana usaha yang saya ingin berikan. Dan tentunya mungkin bisa saya realisasikan. Oke, vendor HT merupakan hal yang tidak dipungkiri dan tidak kita bisa tutup mata bahwasanya HT merupakan hal yang dibutuhkan untuk organisasi mahasiswa yang ada di UNES. Tentu dengan adanya 9 fakultas yang ada di UNES, ketika kita hitung rata-rata setiap event yang dilakukan, mungkin 1 bulan sekali atau 1 bulan 2 kali setiap fakultas melakukan event-event besar yang membutuhkan HT. Bahwasanya HT sendiri merupakan hal yang krusial dan dibutuhkan ketika melakukan event-event, terutama event besar seperti itu. Maka dari itu, hal potensial tersebut saya ambil sebagai latar belakang menambah saya ingin membuat vendor HT selaku rencana usaha. Mungkin setelah ini kita akan lanjut mengenai proposal rencana usaha yang telah saya buat. Oke, tidak perlu lama-lama lagi, langsung kita masuk ke proposal rencana usaha vendor HT yang saya beri nama yaitu Butuh HT. Oke, kita akan lanjut ke proposalnya. Oke, ini merupakan proposal rencana usaha saya yaitu Butuh HT. Ya, mengapa namanya Butuh HT? Tidak dapat kita tutup mata ya tadi. Selaku saya sendiri, selaku organisator ya atau mahasiswa yang mengikuti organisasi ketika event-event besar, saya sangat membutuhkan HT gitu. Maka dari itu filosofi Butuh HT merupakan hal yang bisa melekat di image teman-teman mahasiswa ketika mereka butuh HT langsung kebayang dari logo Butuh HT itu sendiri. Jadi ini adalah logo dari Butuh HT yang telah saya buat. Seperti itu. Sedikit intermezzo dari saya mengenai Butuh HT tadi. Oke, kita lanjut aja. Bahwasanya ketika proposal usaha saya buat, saya memuat 8 poin penting untuk melakukan rencana usaha yang saya lakukan. Yaitu dengan yang pertama, yaitu penjelasan singkat. Di sini saya ingin menguraikan gambaran umum tentang usaha termasuk nama usaha dan lain-lain. Ini saya akan bahas di penjelasan singkat di poin pertama. Lalu di poin kedua yaitu mengenai visi dan misi. Wah, kenapa ya usaha memiliki visi dan misi sendiri? Gitu. Karena visi dan misi merupakan hal yang sangat penting. Hal yang mendasar dan mengakar bagi usaha yaitu mempunyai visi ke depan dan untuk menciptakan visinya terdapat beragam misi. Di sini saya menciptakan satu visi dan 3 misi, yang mana di sini nanti saya akan jelaskan mengenai visi dan misi dari rencana usaha Butuh HT ini. Lalu yang ketiga adalah analisis dari SWOT atau Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats gitu ya. Terkait Butuh HT ini, SWOT-nya tuh apa aja sih? Nanti kita bahas. Yang keempat yaitu struktural sivitas perusahaan. Jadi bagaimana struktur perusahaan ini saya ingin rancang, saya ingin buat itu bagaimana, dan penjelasan dari strukturalnya serta peran-perannya itu seperti apa nanti kita bahas. Poin kelima yaitu yang paling penting, analisis pasar dan risiko. Jadi tidak mungkin kita buat usaha tanpa mengetahui pasarnya itu bagaimana, risiko yang kita hadapi itu bagaimana. Maka itu ada poin analisis pasar dan risiko. Yang keenam, ada strategi usaha. Bagaimana kita mengedepankan usaha kita, bagaimana kita memajukan usaha kita, bagaimana memberikan usaha kita menjadi usaha yang progresif. Seperti itu. Dan yang ketujuh, ada proyeksi budgeting. Ini merupakan hal krusial ketika kita membuat usaha. Bahwasanya proyeksi budgeting ini merupakan gambaran ketika saya ingin membuat usaha Butuh HT ini, bagaimana sih proyeksi ke depannya, bagaimana proyeksi gambaran ketika mengawalinya, seperti itu. Dan yang terakhir atau yang ke-8 yaitu plan for 5 months. Jadi 5 bulan ketika membangun usaha itu bagaimana? 5 bulan
ketika saya membuka butuh HT ini bagaimana? Itu tergambar ke poin ke-8 yaitu plan for 5 months. Oke, tanpa berlama-lama kita masuk ke poin pertama, yaitu penjelasan secara singkat. Butuh HT. Oke, secara tulisan di depan itu usaha penyewaan handy-talkie atau HT yang berbasis di Universitas Negeri Semarang. Usaha ini hadir untuk memenuhi kebutuhan komunikasi pada berbagai event yang ada di UNES maupun Semarang. Itu bisa digarisbawahi dengan layanan penyewaan yang terjangkau dan peralatan yang berkualitas tinggi. Butuh HT hadir sebagai solusi komunikasi yang andal untuk panitia event, organisasi mahasiswa, maupun penyelenggara acara lainnya. Secara tulisan seperti itu, secara gambaran, dan secara tadi saya sudah melakukan intermezzo, sudah mungkin menggambarkan mengapa butuh HT ini hadir sebagai proyek dari Profesor Rencana Usaha saya gitu. Karena tidak dapat dipungkiri, yang pertama, potensialnya HT yang dibutuhkan di Universitas Negeri Semarang. Kita tidak usah bicara di Semarang, namun kita bicara di UNES saja. Lingkup yang lebih kecil, namun mempunyai potensial yang lebih luas. Seperti itu. Dengan kita bayangkan ketika satu fakultas mempunyai 2 event di satu bulan yang sama. Bagaimana dengan 9 fakultas lainnya? Berarti 1 atau 2 event di satu bulan. Berarti ada 18 event yang ada di UNES. Kita dapat melakukan hal itu, kita dapat merambah ke dunia event dari butuh HT ini, itu sebagai pasar yang kita lakukan gitu. Kita sebagai target pasar yang kita lakukan. Itu. Mungkin penjelasan butuh HT ini seperti itu aja. Sembari berjalan semakin menggambarkan apa itu butuh HT. Mungkin butuh HT sendiri sebagai nama yang bisa dibilang nama yang akan terus tergambar gitu. Karena kita butuh alat komunikasi. Komunikasinya apa? Butuh HT gitu. Jadi bisa digambarkan gitu. Bukan hanya sekedar nama, tapi nama ini mempunyai filosofi tersendiri dengan ada logo tadi di awal gitu ya. Oke, kita lanjut ke poin kedua. Ketika bicara proposal rencana usaha, apa sih yang dibutuhkan? Visi dan misi tentu. Ada 2, ada visi dan misi. Visi dari butuh HT yaitu menjadi penyedia layanan penyewaan HT terbaik di Semarang yang mendukung kesuksesan serta kemudahan komunikasi dalam setiap acaranya. Oke, visi dari butuh HT ini, butuh HT hadir sebagai solusi tentunya untuk mendukung kesuksesan serta kemudahan komunikasi secara efektif bagi setiap acara. Dan mungkin bisa digarisbawahi gitu, penyedia layanan penyewaan HT terbaik di Semarang. Oke, mungkin kita melihat bagaimana suara HT merambah ke berbagai event. Suara HT Semarang tentunya yang kita dapat bisa dibilang itu saingan gitu. Namun dengan adanya butuh HT sebagai hadir, terutama di UNES terlebih dahulu lah, itu bisa merambah seperti suara HT gitu. Jadi buat visi ke depannya menjadi penyewaan HT terbaik di Semarang. Dengan didukungnya 3 misi untuk mendukung satu visi. Yang pertama yaitu menyediakan HT berkualitas dengan harga yang kompetitif. Kenapa kompetitif gitu? Kata kompetitif ini merupakan kata yang bisa dibilang perlombaan gitu. Banyak saingan-saingannya dari butuh HT gitu ketika dimulai. Ada suara HT dan lain-lain. Ya kita bersaing gitu dengan harga-harga yang murah selaku penantang baru gitu ya. Dengan melakukan harga-harga murah mungkin menjadi daya tarik gitu dari penyewaan HT yang ada di Semarang. Oke, yang kedua, memberikan layanan pelanggan yang cepat dan ramah. Tentu dengan admin kita, dengan yang admin yang kita ciptakan secara responsif, sangat responsif, dan tentunya ramah. Karena terkenal, orang-orang di sini adalah orang-orang yang ramah seperti itu. Yang ketiga, yaitu mengoptimalkan tingkat pemasaran yang tinggi dan mudah dijangkau. Tentu dengan adanya pemasaran yang luas, pemasaran yang terjangkau dan bisa berkembang terus merupakan hal yang perlu kita tekankan ketika memulai sebuah usaha baru tentu. Dengan cara apa sih? Tentu dengan adanya media sosial, mahasiswa, dan beragam-beragam elemen lainnya, itu memudahkan kita untuk menjangkau dan memberitahu, ada loh vendor dari HT di Semarang, ada itu butuh HT gitu loh. Jadi sebagai mahasiswa kita bisa, ini loh, kita ada vendor butuh HT nih,
kita bisa melakukan penyebaran lainnya, bisa mouth to mouth, person to person, dan lain-lain seperti itu. Oke, setelah visi dan misi kita lanjut ke poin ketiga, yaitu analisa atau analisis SWOT. Strength, weakness, opportunities, dan threats gitu. Strength atau kekuatan gitu. Lokasi strategis di UNES dengan banyaknya event. Itu merupakan hal mengakar yang kuat sekali bagaimana UNES menciptakan sebagai iklim organisasi yang setiap tahunnya menciptakan event-event keren-kerennya gitu. Dengan aja event-event terutama gitu, event-event yang bisa dibilang membutuhkan banyak HT merupakan salah satu hal potensial yang dimiliki dari Butuh HT selaku vendor HT yang ada di Semarang tentunya yang mengakar di UNES. Yang kedua, harga sewa terjangkau dan berkualitas gitu. Dengan harga yang terjangkau tentu menjadi daya tarik dari mahasiswa-mahasiswi Universitas Negeri Semarang seperti itu. Dan tentu kita akan menyediakan HT-HT yang kita sewakan dengan kualitas-kualitas baik seperti itu. Dan yang ketiga adalah alat berkualitas dengan layanan pemeliharaan rutin. Tentu dengan adanya pemeliharaan rutin kita dapat terus menciptakan hal-hal yang positif. Image dari Butuh HT harus menciptakan Butuh HT itu HT-nya yang disewain itu sangatlah berkualitas tanpa ada rusak-rusak dan lain-lain. Itu merupakan kekuatan yang kita perlukan. Yang kedua, tanpa adanya kekuatan juga pasti adanya kelemahan. Tentu, weakness. Modal awal terbatas untuk pembelian unit HT. Tentu ya, tidak dapat dipungkiri. Ketika kita memulai usaha baru, rencana usaha yang baru kita keluarkan, tentu modal adalah hal yang utama. Dan bagi penantang baru, modal merupakan sebuah tantangan. Tapi kita bisa mengatasinya dengan melakukan peminjaman bank dan lain-lain seperti itu. Yang kedua, masih baru sehingga perlu waktu untuk dikenal. Usaha yang masih baru, potensi untuk dikenalnya itu sangatlah sulit. Namun, dengan kita selaku mahasiswa, bisa melakukan banyak hal. Kreativitas, media sosial, lalu kita punya konektivitas dengan mengabarkan teman-teman. Kayak apa? Kita punya relasi-relasi lainnya seperti itu. Kita bisa menyampaikan satu ke satu, person to person, mouth to mouth, serta pemasaran lainnya seperti itu. Yang ketiga, opportunities atau kesempatan. Banyak event yang ada di UNES. Bisa kita bilang Fakultas Teknik sendiri. Saya selaku mahasiswa Fakultas Teknik melihat banyaknya ormawa mulai dari HIMA, BEM, BSO, dan lain-lain. Itu banyak sekali event yang diselenggarakan setiap bulannya. Tentu event-event kecil, besar, sedang itu membutuhkan banyak HT tentunya. Mungkin event besar sangat membutuhkan banyak HT 20, 30. Wah, sangat potensial bukan? Lalu yang terakhir, yang kedua yaitu minim pesaing yang fokus pada penyuaian HT di area kampus. Kalau di UNES yang kita tahu yaitu suara HT gitu. Bahwasanya suara HT ini menjadi pesaing berat bagi vendor-vendor HT yang ada di Semarang. Tentu dengan adanya branding dari suara HT bisa menutupi branding dari kita. Tapi apakah tantangan tersebut harus kita jawab dengan kekalahan? Bisa kita jawab dengan kemenangan seperti itu. Opportunities artinya kesempatan. Dan yang terakhir yaitu threats atau ancaman. Saing potensial dan dari usaha serupa. Ya, tadi kita udah bahas. Lalu kerusakan alat akibat penggunaan yang tidak sesuai. Kita ketika kita obrolkan tentang kerusakan alat akibat penggunaan yang tidak sesuai, tentu kita tidak dapat memonitoring, tapi kita dapat mencegahnya dengan melakukan SOP-SOP lainnya. Seperti itu. Lanjut, setelah analisis SWOT, kita lanjut ke struktural sivitas perusahaan. Bagaimana sih struktural yang mau dibuat? Saya selaku owner lalu ingin mempunyai 3 orang yang sangat krusial. Yang pertama ada social media development. Hal ini diperlukan. Mengapa diperlukan? Karena ketika kita membahas soal pemasaran, promosi, sosial media merupakan hal yang terpenting seperti itu. Social media development ini seperti orang-orang yang marketing, orang-orang marketing atau sales. Namun dengan secara tersirat melalui sosial media itu diperlukan orang-orang yang andal. Kita bisa menarik dengan mahasiswa-mahasiswa UNES yang kreatif, mahasiswa UNES yang sangat content creatable gitu ya. Jadi bisa melakukan banyak strategi untuk melakukan pemasaran dan lain-lain seperti itu. Yang kedua, administrasi dan keuangan. Kenapa digabung gitu?
admin dan keuangan ini sangat krusial tentunya. Dengan adanya admin atau mimin lah yang biasa disebut, bisa memegang kendali terkait penyewaan dan lain-lain gitu. Terus keuangan, hal ini tidak perlu dipertanyakan ketika melakukan usaha karena keuangan merupakan hal yang krusial juga, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu teknisi dan pemeliharaan. Tentu ketika masih awal, hal ini dapat dipertimbangkan. Ketika usaha sudah merambah ke halayak besar, tentu hal ini juga harus dilaksanakan. Teknisi dan pemeliharaan sebagai orang yang mengerti apa itu HT, lalu HT ini ketika rusak harus diapakan dan lain-lain, merupakan hal yang utama ketika kita membutuhkan dari usaha HT itu tersendiri. Mungkin dengan cara kita di awal, teknisi dan pemeliharaan ini bisa kita lakukan sebagai orang yang mengantar jemput dari HT itu sendiri. Nah, inovasi antar jemput ini kita bahas setelah ini, merupakan salah satu keuntungan dan inovasi terbaru dari vendor HT yang ada di Semarang. Oke, mungkin terkait struktural hierarki dari perusahaan seperti itu, kita lanjut ke bagian analisis pasar dan risiko. Bicara soal usaha, tidak perlu dipungkiri, pasar dan risiko merupakan hal yang sama-sama harus dianalisa. Gak mungkin dong kita buat usaha, tapi kita nggak tahu pasarnya kayak gimana. Kita nggak tahu resiko usaha yang kita bangun ini kalau gagal tuh kayak mana gitu. Tapi dengan adanya poin analisis pasar dan usaha dan resiko ini, ketika proposal ini dibuat, menggambarkan bagaimana usaha ke depan itu jalan kayak gimana gitu. Yang pertama ada target pasar. Organisasi mahasiswa di UNES dan kampus lainnya, target pasarnya yaitu tentu, terutama di UNES gitu, karena mengakar kita di UNES gitu. Banyaknya ormawa yang ada di UNES menciptakan beragam potensi lainnya untuk kita merambah ke dunia kampus gitu. Organisasi mahasiswa yang ada di UNES terdata mungkin berapa banyak ya? Tapi kalau di FT gitu ya, terkait LK ada 5, BSO ada belasan, ada HIMA dan lain, itu merupakan hal yang utama gitu sebagai target pasar kita. Misalnya satu event membutuhkan 20 HT. Wah, bukankah potensial dan menguntungkan seperti itu. Yang kedua, panitia event internal dan eksternal kampus. Internal kampus ada LK, BSO, gitu ya, HIMA, dan BEM tentunya, dan lain-lain, itu banyak banget. Dan eksternal kampus, misal ada sebuah acara yang melibatkan eksternal kampus seperti di luar kampus ya, seperti misalnya acara RT RW, acara kelurahan yang tentunya membutuhkan banyak HT seperti itu. Lalu yang ketiga adalah penyelenggara event publik yang ada di Semarang, konser. Bukankah memerlukan HT dan lain-lain gitu. Banyak hal-hal event-event yang publik di Semarang itu yang membutuhkan HT. Jadi target pasar kita 3 tadi, yaitu organisasi mahasiswa, panitia event internal dan eksternal, kampus, penyelenggara, event publik yang ada di Semarang. Untuk segmentasinya, usia 18-35 tahun. Ya, 18 tahun mungkin anak-anak kampus atau mahasiswa-mahasiswi, 35 tahun range dari 26 ke atas, itu mungkin ada pejabat atau acara-acara yang terkait pemerintahan dan lain-lain. Tentu, nggak juga kita lupain teman-teman yang SMA. Banyak-banyak event yang ada di SMA itu yang keren-keren, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu segmentasi pasarnya itu lokasi. Kita fokus di Semarang tentunya ya, dan UNES gitu. Tapi kita bisa merambah ke berbagai kampus-kampus lainnya seperti itu. Oke, yang terakhir yaitu ukuran pasar gitu. Jadi setiap bulan secara riset data, kampus Semarang khususnya UNES menyelenggarakan rata-rata 15-20 event dengan potensi 75% itu menyewakan HT. Bisa dibayangkan gitu. Secara potensial sangatlah potensial. Namun apakah kita bisa memanfaatkan pasar ini? Nah, itu yang perlu dipertanyakan. Dengan cara apa kita memanfaatkannya? Dengan data 15-20 gitu. Ini bukan hal-hal yang hoax, tapi inilah adalah hal yang aktual dan faktual. Tentu 15-20 ini bukan hal yang di luar nalar gitu. Misalnya satu fakultas menciptakan 2,
2 kali 9 fakultas, 18 gitu. 18 event bisa dilakukan dalam suatu bulan. Oke, secara pasar kita sudah bahas, tapi juga ketika usaha bicara resiko merupakan hal yang krusial. Yang pertama resiko usaha yaitu kerusakan alat. Wah, jangan terlalu kita terlalu bagaimana sih cara kita mengatasi hal tersebut? Karena hal ini merupakan hal yang pasti terjadi. Dengan cara apa? Kita dapat meminimalisirnya gitu. Dengan pemberian kontrak sewa atau tanda tangan kontrak, peminjaman HT menggunakan KTM, peminjaman HT menggunakan KTP, bisa kita lakukan gitu. Sama dengan poin ketiga yaitu kehilangan alat gitu. Kita menggunakan sistem tersebut untuk meminimalisir dengan misalnya kontraknya itu terisi apabila Anda menghilangkan denda segini, apabila Anda merusak denda segini. Itu bisa kita lakukan. Dan yang kedua yaitu kurangnya pelanggan. Wah, ini pasti yang harus kita perhatikan gitu. Akan diatasi dengan apa sih? Dengan akun media sosial yang kita buat, itu bisa menambah, meminimalisir hal tersebut. Kita promosi, kita endorse, kita melakukan open proposal gitu, open sponsorship, itu kita bisa lakukan. Ketika saya sebagai koordinator sponsor di suatu event, saya mencari berbagai vendor-vendor yang ada di Semarang terkait HT. Karena ya tadi latar belakang kebutuhan HT ketika event itu merupakan hal yang penting seperti itu. Jadi mungkin dengan mengadai proposal kita bisa mendapat benefit publikasi, kita bisa memberikan promo-promo lainnya gitu ke sponsor yang ke event yang telah kita sponsorin gitu. Oke, setelah membahas analisis pasar dan risiko, lanjut kita bahas mengenai strategi usaha. Poin penting strategi usaha ini, gimana nih cara kita menciptakan usaha yang progresif, potensial, dan terus produktif seperti itu. Yang pertama kita lakukan adalah promosi. Wah, bicara promosi, tentu hal itu harus dilakukan. Sosialisasi langsung ke organisasi mahasiswa di UNES. Cukup sangat bisa potensial terus bertambah. Organisasi yang ada di UNES sangatlah banyak, kita udah bahas dari tadi gitu. Bisa mouth to mouth, mulut ke mulut, person to person, orang ke orang. Bisa kita mengendorse, mempromosikan, memberi harga-harga murah kepada pelanggan pertama dan lain-lain. Itu bisa kita lakukan dengan cara promosi tadi. TikTok, Instagram bisa kita sebarluaskan seperti itu. Yang kedua, membuat akun media sosial butuh HT untuk pemasaran. Tentu akun media sosial merupakan hal tombak utama garda terdepan untuk kita melakukan promosi. Lalu dengan adanya social development atau media sosial tadi ya, yang social media development ya, itu sebagai ranah dari orang tersebut untuk melakukan develop kepada sosial media kita. Dan terakhir, memberikan diskon atau promo bundling. Itu bisa kita lakukan. Misalnya pelanggan pertama dan lain-lain, itu bisa kita lakukan. Lalu, dengan ada promosi, kita juga mengadakan strategi yaitu kerjasama atau kolaborasi. Menjalin hubungan dengan vendor event yang ada di Semarang, konser-konser, kita kontrak, Mas, kita mempunyai vendor HT, kita kontrak kayak gini, kita kasih benefit ini, Mas bisa kasih benefit kita apa gitu. Itu bisa kita lakukan. Menjalin mitra gitu, menjadi mitra tetap untuk event-event besar, itu bisa kita lakukan. Misalnya di UNES. BMFT misalnya melakukan kontrak satu periode jangka panjang ketika setiap event yang ada di BMFT selama satu periode bisa menyewakan HT ke kita gitu. Dari butuh HT bisa selalu siap ready menyewakan HT ke BMFT ketika event-event. Itu bisa kita lakukan dengan cara mereka upload dari konten-konten yang kita buat atau membuat konten untuk kita dan lain-lain bisa kita lakukan untuk mengejar publikasi tadi. Seperti itu. Yang terakhir, setelah ada promosi kerjasama, tentu biar agar dari kerjasama dan promosi kita jalan, kita punya layanan unggulan. Yang pertama, tadi saya sudah janjikan untuk membahas antar jemput HT ke lokasi pelanggan. Ketika saya mau mengadakan sebuah event, saya selaku panitia, awal persiapan gitu ya, sebelum hari H, tentu capek,
lelah gitu ya ketika persiapan kita perlu ngambil HT, dan ketika selesai acara kita harus mengembalikan HT dengan posisi lelah gitu ya, lelah, kecapean setelah event. Solusi dari butuh HT hadir, yaitu menjemput dan mengantar dari HT tersebut sendiri. Ketika dijemput HT, kita memberikan HT hari H gitu ya, sangat membantu panitia. Dan ketika mengembalikan gitu, panitia tidak perlu mengembalikan, kita yang jemput, itu merupakan satu keuntungan. Mengapa keuntungan? Karena ketika kita menjemput HT tersebut dan melihat secara langsung bahwa HT ini tuh rusak gitu, kita bisa mempertanggungjawabkannya di hari itu, di detik itu juga, karena kita berada di lokasi seperti itu. Lalu layanan unggulan lainnya yaitu paket sewa yang fleksibel, harian atau mingguan. Ya mungkin adanya suara HT ini bisa menciptakan layanan yang fleksibel gitu. Misalnya acaranya 1 minggu full gitu, kita bisa menyewakan 1 minggu secara penuh dengan hitung-hitungan budget segini-segini dan banding segini-segini bisa kita lakukan seperti itu. Oke, lanjut kita ke proyeksi pendanaan. Hal krusial, sangat krusial, yaitu proyeksi pendanaan. Bagaimana proyeksi pendanaan secara usaha baru dari butuh HT ini gimana? Gitu. Pembelian HT kita awali dengan 20 quantity dengan harga per item setelah kita riset, yaitu HT Baofeng itu 800.000, berarti di angka 16 juta harga per unit, dengan aksesoris tambahan gitu ya. Satu HT mendapat headset dan charger itu di harga 30.000 dengan total 600.000, promosi awal melalui ads, endorse dan lain-lain itu 500.000, total modal awal yaitu 17.100.000. Lalu pendapatan bulanan yang kita proyeksikan yaitu sewa HT dengan kita merata-ratakan average di angka 15 HT per hari atau 15 HT per 3 hari, itu kena di angka 6 juta ya, atau ya rata-rata average sekitar 6 juta rupiah seperti itu. Lalu dengan biaya bulanan yang kita keluarkan, peminjaman bank dan lain-lain, promosi, marketing, gaji karyawan dan lain-lain, itu bisa dikalkulasikan sekitar 1.274.500. Serta ketika kita bicara laba bersih, yaitu akan menghasilkan 4.725.500. Ini merupakan proyeksi pendanaan imajiner atau kalkulasi ketika kita membayangkan gimana sih cara modal awalnya seperti itu. Dengan meminjam bank atau gimana, itu merupakan hal tantangan utama. Karena pendanaan di awal merupakan hal yang terpenting seperti itu. Jadi proyeksi pendanaan ini secara jelas kita kalkulasikan butuhnya seperti apa, dan mungkin bisa terupdate ketika kita menemukan hal-hal krusial baru lainnya. Seperti itu. Oke, terkait proyeksi pendanaan, terakhir kita adalah plan for 5 months atau 5 bulan ke depan itu bagaimana? 5 bulan awal itu bagaimana? Gitu. Bulan pertama kita lakukan yaitu persiapan. Tentu persiapan pembelian alat dan lain-lain, persiapan operasional, peluncuran akun media sosial dari butuh HT sendiri, itu harus kita persiapkan di 1 bulan pertama. Lalu kita lanjut ke bulan kedua, yaitu peluncuran. Mulai penyewaan untuk event-event pelanggan awal gitu. Lalu kita melakukan evaluasi pelayanan. Awal pelayanan kita apa sih yang kurang gitu loh. Kita melakukan riset gitu, survei. Setelah persiapan, peluncuran, yang ketiga kita akan melakukan pengembangan. Ketika bicara pengembangan di bulan ketiga, menambah jaringan mitra event gitu. Bicara soal mitra event, organisasi mahasiswa, elemen masyarakat, dan lain-lain itu banyak hal gitu loh. Bicara soal event, banyak sekali event-event yang membutuhkan HT. Maka dari itu, kita harus menciptakan image yang baik terhadap butuh HT ini kepada halayak event gitu, event-event yang ada di Semarang. Lalu kita bisa mengadakan promo spesial untuk pelanggan tetap. Misal tadi kita ada kolaborasi dengan kerjasama mitra-mitra tetap gitu. Bisa kita lakukan promo-promo lainnya. Mungkin dengan ada proposal mereka bisa mempublikasi kita bisa ngasih bundling yang murah. Itu merupakan hal yang sama-sama menguntungkan. Yang keempat yaitu bulan di mana kita melakukan ekspansi, yaitu melakukan pembelian tambahan alat. Kita melihat dari bulan kedua ke bulan ketiga, apakah pembelian alat
yang tadinya 1 sampai 2 hari gitu ya, jeda 1 sampai 2 hari, apa setiap hari ada yang nge-DM masuk untuk kita menyewakan atau enggak, menanyakan penyewaan atau bagaimana, itu kita bisa melakukan ekspansi atau penyebaran secara luas atau pengembangan gitu. Jadi kita bisa membeli alat dan lain-lain secara faktual dan aktualnya seperti apa gitu loh. Lalu kita bisa memulai pemasaran keluar UNES gitu. Dengan target utama kita di UNES karena kita merambah di UNES, jadi kita bisa di bulan keempat ini bisa melakukan percabangan-cabangan lainnya seperti itu. Dan di bulan kelima yang paling penting yaitu evaluasi. Bagaimana 4 bulan berjalan, 5 bulan berjalan, bagaimana apa yang perlu dievaluasi, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu ditingkatkan, apa yang perlu dipertahankan, merupakan hal yang utama sebagai usaha yang terus progresif seperti itu. Dan yang terakhir yaitu menyusun rencana pengembangan usaha kota lain. Ini merupakan sebuah rencana ketika apakah 5 bulan pertama ini bisa nggak sih setahun ke depan, 2 tahun ke depan itu bisa nggak sih kita merambah ke uh, apa daerah-daerah lain atau kota-kota lain seperti itu. Oke, mungkin setelah 5 month tadi kita bisa simpulkan bahwasanya penyewaan HT dari vendor butuh HT ini merupakan hal potensial bagi mahasiswa UNES ketika melakukan rencana usaha. Berikut tadi proposal usaha yang telah saya gambarkan gitu. Maka dari itu, saya Maulana Fatur Rahman, selaku mahasiswa Prodi Teknik Komputer dengan NIM 230511022, yang mana proposal rencana usaha ini merupakan salah satu mata kuliah kewirausahaan, yang tentu dengan hal ini saya menambah kepercayaan diri saya ketika saya ingin membuat usaha baru. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.